Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimin al-mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqin wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al-muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna al-khabir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang penuh berkah ini, khatib mengajak untuk diri khatib khususnya dan umumnya para hadirin untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan takwa itu berarti ketaatan, sedangkan at-ta'ah dalilul ma'rifah. Ketaatan adalah ciri atau tanda dari kita tahu akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ciri bahwa kita siap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan pesan, yang pesan itu disampaikan oleh Rasul dalam sifat amanahnya, dalam sifat tablighnya, berupa 3 risalah, yang mana risalah ini kafah untuk seluruh alam dan isinya. Risalah yang pertama yang Allah titipkan kepada Rasulullah adalah risalatut taklif, risalah pembebanan hukum. Risalah taklif ini dibebankan untuk mereka yang sudah aqil dan baligh, atau yang disebut dengan mukallaf. Jadi pelaku daripada taklif disebut dengan mukallaf. Dan taklif ini sampai kepada jin dan manusia. Ketika sampai pada manusia, maka taklif ini harus memenuhi syarat yang disebut dengan mukallaf. Ketika taklif ini berada pada jin, maka jin tersebut mulai secara otomatis mendapatkan risalah taklif tanpa menunggu baligh dan aqil. Itu bedanya kita dengan jin. Kemudian ketika taklif risalah dari Rasulullah SAW yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada jamadat wasyajarat, benda-benda mati, pohon-pohonan, maka disebut dengan risalah ta'rif atau risalah pengenalan. Yang makanya kita mengenal
nama-nama pohon, kita mengenal nama-nama hewan. Namun mereka hanya cukup dikenal. Setelah nanti dimatikan oleh Allah, maka dia tidak akan diwujudkan kembali. Beda dengan kita. Kita risalah taklif. Kemudian ketika risalah itu, pesan itu sampai kepada malaikat, maka disebut dengan risalah tasyrif atau risalah kemuliaan yang ada pada diri malaikat. Makanya ketika kita berhadapan dengan keimanan malaikat, kita harus benar-benar memuliakan mereka, sehingga 10 nama-nama malaikat wajib kita hafalkan. Para hadirin rahimakumullah, ketika kita sampai pada risalah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sembarangan. Dibutuhkan cara untuk membaca taklif ini. Dibutuhkan cara untuk mengetahui apa yang dibebankan kepada kita. Tidak ada lain, tidak ada pintu untuk masuk ke dalamnya selain dengan belajar ilmu agama. Taklif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta langsung kita ibadah, tidak. Tapi dibutuhkan yang namanya belajar ilmu agama. Syarat mutlak untuk menjadi mukmin kafah. Maaf, tidak ada lagi cara lain untuk masuk ke dalam ranah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masuk kepada taklif, pembebanan, selain mengaji ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, belajar ilmu apapun tentu harus. Namun ada perbedaan antara kita belajar ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu umum hanya mengantarkan kita pada dunia, mengantarkan kita pada kepintaran yang berhubungan dengan dunia saja. Seiring dengan zaman, seiring dengan pupusnya umur kita, hilanglah ilmu tersebut. Namun ketika kita belajar ilmu agama, maka ilmu itu akan terus menerus bersama kita. Bahkan kelak nanti kita dibangkitkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang belajar ilmu agama, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia bisa mensyafaati orang-orang sekelilingnya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda yang disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang disusun oleh Sayyid Ali Baharun. Disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zaman kathirun fuqa'ahu qalilun qura'uh wa khutaba'uh qalilun sa'iluhu kathirun mu'tuhu al-amal fihi khair wa sayati 'alan nas zaman qalilun fuqa'aha'uh kathirun khutaba'uh qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluh al-ilmu fihi khair. Apa sabda Rasulullah? Para sahabatku, kalian sekarang hidup di zaman banyak ahli agamanya, banyak orang-orang yang ngerti isi kandungan Al-Quran, banyak yang mengerti hukum-hukum di dalam Al-Quran, dan sedikit orang yang bisa berbicara di depan publik, sedikit oratornya. Banyak orang yang siap memberikan pelajaran, tapi sedikit orang yang meminta pelajaran.
Banyak guru-guru, dikit muridnya. Karena pada zaman itu terdapat mamba ilm, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan engkau akan datang pada masamu, hambaku akan mengalami masa di mana banyak yang cuma bisa ngomong, banyak oratornya, minim agamanya, tidak faham agamanya. Sehingga zaman sekarang sulit membedakan mana stand up komedi dan mana siraman rohani, mana tuntunan dan mana tontonan. Di zaman itu Rasulullah bersabda, perbanyak ngaji ilmu agama. Di zaman nanti, di zaman yang orang banyak orator, orang yang sedikit ngerti agama, perbanyaklah mempelajari ilmu agama. Perbanyaklah untuk mengkaji ilmu agama. Karena ilmu agama adalah pilihan. Dalam satu kitab disebutkan, ulama mengatakan, rizki dibagikan ke seluruh orang muslim, ke seluruh orang non muslim, sama, rezeki sama, semua dibagikan tanpa pandang bulu, pasti dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang mengerti ilmu agama adalah orang-orang yang mau, orang yang diberikan ilmu agama adalah bagi mereka yang ingin ilmu agama, artinya ingin mempelajarinya. Dan mereka ini adalah minal abrar. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah pengen orang itu baik, maka dia akan istiqomah dalam mengaji ilmu agama. Seminggu sekali, sebulan sekali. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, Imam Ghazali, 3 hari orang tidak mendapatkan nasihat dari agama atau tidak mengaji ilmu agama, hatinya mati. Kalau hati sudah mati, tidak ada lagi harapan dia untuk akhirat. Dia hanya menginginkan kehidupan dunia, dan pada akhirnya dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Baru dia sadar, baru dia mengerti apa arti daripada kehidupan. Tidak bisa orang untuk maju ke dalam ibadah tanpa belajar ilmu agama. Majelis pertama kali dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke Gua Hira untuk menyampaikan risalahnya. Artinya apa? Mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang peribadatan, tentang ketauhidan. Bisa saja Allah memberikan risalah, Allah mengajarkan Rasulullah langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Bisa saja. Tapi kenapa Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan risalahnya? Kenapa? Ini menunjukkan pentingnya proses belajar dan mengajar. Ini menunjukkan pentingnya adanya guru dan murid. Bukan hanya copy paste dari Google kemudian disampaikan ke mulutnya. Bukan. Ilmu agama adalah proses belajar mengajar. Ada guru, ada murid. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat di Gua Hira. Maka momen Gua Hira tersebut adalah momen di mana pentingnya kita menjalankan proses belajar mengajar. Pertama kali majelis taklim dibuat, pertama kali pengajaran ilmu agama dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, orang pertama kali yang membuat majelis taklim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril.
Hadirin rahimakumullah, ketika kita akan masuk kepada area mengaji ilmu agama, maka dibutuhkan guru agama yang mumpuni. Dibutuhkan guru yang memang telah berguru terhadap gurunya, dan gurunya telah berguru terhadap gurunya. Begitu seterusnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sanad keilmuan. Tidak boleh tidak, harus. Ketika kita akan meminta atau kita akan menuntut ilmu, maka yang pertama kita perhatikan adalah siapa guru kita. Dia pernah mukim di mana? Siapa gurunya? Bukan serta-merta kita pilih orang yang sekedar pintar saja. Pintar saja. Kalau pintar, Google pun pintar. Kalau sekedar pintar, Google pun pintar. Tapi pilih guru yang memang telah berguru dengan gurunya. Dengan begitu kita akan mendapatkan tata cara ilmu yang tersirat. Karena dalam ilmu agama bukan hanya tersurat, tapi dibutuhkan ilmu yang tersirat. Baik itu ilmu ma'rifah atau ilmu apapun. Dan dibutuhkan kedekatan kita dengan guru. Dibutuhkan kesopanan kita dengan guru. Ini bagian daripada menuntut ilmu. Kita jauh saja dengan ulama, ini merupakan musibah besar buat kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Nasail Ibad disebutkan, sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang juga nih Rasulullah selalu menekankan, Rasulullah selalu memberikan trailer, memberikan sedikit view daripada keadaan nanti umat setelahnya. Oh, sahabat setelah zaman tabi'in. Dikatakan lagi oleh Rasulullah SAW kepada sahabatku, sayati zaman ala ummati yafiruna 'anil ulama wal fuqaha. Kelak nanti banyak orang lari dari ulama. Kelak nanti orang pada benci ulama. Kelak nanti orang akan memilih mana ulama yang politik pro ke politik ini. Kelak nanti zaman orang nggak peduli lagi dengan majelis ta'lim. Kelak tempat majelis ta'lim atau tempat sumbernya ilmu tidak akan dipedulikan lagi nanti. Mereka akan berbondong-bondong ke tempat kerja mereka. Lebih sering ke tempat kerja mereka. Atau setelah kerja mereka akan berbondong-bondong ke tempat nongkrong mereka. Atau dia akan diam di rumah dan dia angkat gadgetnya. Dia buka HP-nya, asik dengan HP. Tidak peduli dengan ulama. Tidak peduli dengan ilmu. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, fayabataliyahumullah bithalati baliyat. Engkau kalau jauh dari ulama, engkau kalau jauh dari fuqaha, engkau kalau jauh dari majlis taklim, Allah akan memberikan kamu 3 musibah. 3 musibah yang akan kau alami. Yang pertama, yarfa'illahu al-barakah. Yarfa'illahu al-barakah min kasbihim. Yang pertama, kerjaannya enggak ada barakahnya. Banyak duitnya, merasa kurang. Banyak duitnya, dijauhi orang. Banyak duitnya, enggak jelas keluarganya. Berkah enggak ada. Musibah pertama, kalau dia jauh dari ulama. Musibah pertama, kalau dia jauh dari majelis ta'lim. Musibah pertama, kalau kita jauh dari tempat-tempat mengkaji ilmu agama. Yang kedua, yusallitullah sultanan zaliman. Kita akan dipimpin oleh sultan yang zalim. Kita akan dipimpin oleh bos kita yang zalim sama kita. Kita akan dipimpin oleh RT kita yang zalim. Kita akan dipimpin oleh RW kita yang zalim. Kita akan dipimpin oleh lurah kita yang zalim. Kita akan dipimpin oleh camat kita yang zalim. Kita akan dipimpin oleh gubernur kita yang zalim, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin kita akan zalim
kepada keluarga kita. Kita adalah pemimpin yang akan memimpin keluarga kita. Musibah yang kedua. Kemudian musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini tanpa keimanan. Mati syahid, tidak ada baunya. Yang ada mati sangit. Yang ada su'ul khatimah atau mati sangit. Mati yang tidak ada rasanya, kenikmatannya ketika dia menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu jangan jauhi ulama. Maka dari itu jangan tinggalkan majelis ta'lim walaupun seminggu sekali. Jangan pernah, hadirin, khatib khususnya, umumnya para hadirin, mari sama-sama kita selalu sadarkan diri kita untuk selalu menghadiri majelis ta'lim, untuk dekat dengan ulama, untuk selalu dekat dengan ulama, dan pada akhirnya kita akan menjadi mukmin yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikrin hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah wa innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمرتكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر